Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاتح إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذرياته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة، خصوصا منهم الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم والمنتسبين ومحبهم المتعلقين بهم، والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين، إلى قوله وقال صلى الله عليه وسلم المرء في ظل صدقته يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. معنى في ظله أي في ظل عرشه. وقال صلى الله عليه وسلم من أنظر مؤسرا أو وضع له أظله الله في ظله. وقال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. Ini hadis-hadis menjelaskan tentang perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang dapat menghindarkan dari kita bahayanya hari kiamat, kesusahan, kesedihan di hari kiamat. Sebagaimana kita ketahui, hari kiamat itu hampir semuanya mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesedihan, mendapatkan kesengsaraan, dan semuanya bingung, semuanya galau,
sehingga mereka hanya bisa lari, berusaha menghindar dan cari pertolongan. Hadis yang sering kita dengar, bagaimana orang-orang ketika hari kiamat mereka berbondong-bondong untuk mendatangi nabi demi nabi, rasul demi rasul, untuk meminta pertolongan dari mereka. Akan tetapi setiap nabi, setiap rasul, mereka memiliki satu kalimat, yaitu nafsi nafsi, sendiri sendiri. Para nabi, para rasul tidak berani menanggung mereka, menjamin mereka, karena mereka walaupun memiliki kedudukan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, masih takut melihat dahsyatnya hari kiamat. Dan mereka mengatakan, ini kemarahan Allah yang tidak pernah kami ketahui sebelumnya, bahkan setelahnya. Mereka nggak berani. Kalau ada orang tua marah, sekedar marah, mungkin saudara yang lain masih bisa membantu menyelamatkan saudaranya yang dimarahi oleh orang tua. Tapi kalau orang tua sangat marah, kalau ada saat itu yang membantu, pasti kena amarahnya juga. Kenapa? Sangat marah. Lah para nabi melihat saat itu kemarahan Allah, kemurkaan Allah ini begitu dahsyatnya. Bagaimana tidak? Bumi semuanya dihancurkan, isinya semuanya dikeluarkan. Padahal sebelum-sebelumnya kalaupun marah nggak sampai mengeluarkan isi bumi, kan gitu. Kaumnya Nabi Allah Nuh dikeluarkan isi bumi? Enggak, hanya mereka ditenggelamkan. Qarun, hanya dia dan hartanya yang ditenggelamkan, ditelan bumi. Namrud, hanya pasukannya, dia dan Namrud, tapi yang lain tidak. Tapi hari kiamat beda. Gunung nggak kelihatan gunung, laut tidak kelihatan laut, bumi tidak kelihatan bumi, hancur semuanya. Sehingga para nabi nggak berani menanggung mereka. Karena itu dijelaskan oleh Allah, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Lari. Orang tua lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, saudara lari dari saudaranya, teman lari dari temannya, semuanya lari semburat, masing-masing. Lah kalau keadaannya seperti itu, maka kita perlu perbuatan-perbuatan yang dapat menolong kita, yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat menyenangkan kita, yang dapat menjauhkan kita dari kesedihan, kebingungan dan kegalauan. Dan alhamdulillah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggal kita mau enggak. Cerita sudah jelas, tinggal kita mau enggak membuat kita nantinya senang, bahagia, selamat. Perbuatannya enggak sulit, mudah, gampang. Mungkin ada sebagian enggak ada di kita, sebagian enggak ada di kita, tapi sebagian besarnya ada pada kita. Dan perbuatannya pun
bukan perbuatan yang berat. Dan terkadang bukan perbuatan yang harus kita hadapi setiap hari. Ada yang sewaktu-waktu. Berarti untuk kita lakukan itu mudah, tinggal kita mau apa enggak gitu aja. Perbuatannya enggak berat. Yang pertama hadisnya menjelaskan tentang al-mar'u fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu di naungan sedekahnya pada hari kiamat. Pertama yang bisa menyelamatkan kita adalah sedekah. Lah sedekah ini Nabi mengajarkan kepada kita bukan harus dengan jumlah yang besar atau banyak, enggak. Tapi Nabi mengatakan apa? Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Katanya Nabi, hindarkan diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Kurma diparuh, sigar, setengahnya disodakohkan. Bahkan katanya Nabi, fa'in lam tajid, kalau kamu gak punya kurma atau semisalnya yang bisa kamu sedekahkan, fabi kalimatin thayyibah, ungkapan perkataan yang bagus, yang baik, nasihat, mengingatkan orang, zikir, sholawat, istighfar. Gantinya kalau memang gak nemukan sesuatu yang bisa kita sedekahkan. Apalagi kalau kita bisa mengeluarkan dengan jumlah tertentu. Nabi mengajarkan apa? Walaupun kecil sedikit bisa menghindarkan kamu dari neraka, apalagi besar. Malah yang bagus itu kalau kita bisa istiqomah setiap hari. Walaupun cuma dengan 1.000 rupiah atau 2.000 setiap hari. Apalagi kalau sedekah itu kita lakukan di waktu pagi, double kita dapat pahalanya, double mendapatkan keuntungan. Pertama sedekah, yang mana sedekah ini bisa melindungi kita di hari kiamat. Yang kedua, dengan sedekah di waktu pagi mendapatkan dan meraih doanya malaikat. Karena malaikat setiap pagi itu berdoa. Apa doanya? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak gantinya. Malaikat mendoakan orang yang berinfak mendapatkan ganti dari apa yang dia keluarkan. Malaikat nggak perlu doa, pasti diganti sama Allah. Karena Allah telah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, mau itu uang, mau itu benda atau apapun, fahuwa yukhlifuh, Allah akan menggantinya. Loh, nggak perlu doanya malaikat, pasti diganti sama Allah. Tapi ketika didoakan, oh, double kepastian. Sudah pasti diganti, tambah dengan doa amalnya malaikat, ditekankan lagi. Ibarat tulisan itu sudah jelas, tapi dikasih garis bawah. Oh, ini untuk apa? Menjelaskan lebih jelas lagi. Didoakan sama malaikat. Sebelum aktivitas sedekah. Loh, ada fadilah lagi, ada keistimewaan lagi. Kalau kita sedekah sebelum aktivitas atau sebelum keluar rumah, bisa menjaga kita daripada bala. Karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghindarkan, menyelamatkan seseorang daripada bala. Loh, apakah besar? Enggak, mek 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Loh, kita mendapatkan kemuliaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kedua, sab'atun
Yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang atau 7 kelompok orang yang mendapatkan naungan Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kalau Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan naungan ini di bawah arsy-Nya Allah. Jadi dia berada di bawah arsy. Nah, kalau dia berada di bawah arsy itu sudah pasti surga tempatnya. Karena itu bukan tempat untuk azab, bukan tempat untuk murka, tapi tempat rahmatnya Allah. Jadi ketika dia mendapatkan naungan Allah berarti dia diletakkan atau ditempatkan di bawah arsy-Nya Allah. Tapi sebagian ulama mengatakan dhillullah yang dimaksud di sini mendapatkan penjagaan dan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Di 7 kelompok orang ini mendapatkan penjagaan dari Allah serta mendapatkan kemuliaan. Di mana tidak ada hari mereka mendapatkan itu kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Nah, pemimpin di sini pemimpin pemerintahan. Pemerintahan banyak dalam syarah hadis yang menjelaskan imamun adil di sini pemimpin dalam pemerintahan. Terutamanya presiden, atau kalau zaman dulu terutamanya adalah Amirul Mukminin. Nah, pemimpin ini kalau adil menjalankan sesuai dengan yang ada dalam pelaturan, tidak memanipulasi aturan, menjalankan sesuai, menegakkan sesuai, maka dia yang pertama, dia yang utama dari yang lain. Kenapa? Karena kemanfaatan darinya itu dirasakan oleh banyak orang. Makanya disebutkan oleh Rasulullah yang pertama. Karena kemanfaatannya bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk yang lain. Seperti yang beberapa pertemuan kita bahas, segala kemanfaatan yang bisa dirasakan orang lain dari kita, berarti kita mendapatkan, tapi orang lain juga mendapatkan, itu lebih istimewa dari hanya kemanfaatan yang kita miliki tidak didapatkan oleh orang lain. Lah, imam adil ini bukan hanya untuknya tapi untuk yang lain. Lah, imam yang adil ini berat, dan bukan semua orang. Mereka yang menjabat ketika menjalankan sesuai, maka dia akan mendapatkan penjagaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta ditempatkan di bawah arsy-Nya Allah yang nantinya dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menipu, tidak pilih kasih, tidak dan yang lain sebagainya. Yang penting dia menjalankan sesuai. Mau itu anaknya, mau itu saudaranya, mau itu kakeknya, mau itu temannya, mau itu siapapun, dia menegakkan. Seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Hukum Islam itu kalau orang mencuri dipotong tangannya ketika hasil yang dicuri mencapai ketentuan tertentu. Jadi kalau dia mencuri dan yang dicuri itu mencapai ketentuan yang sudah ditentukan, maka dipotong tangannya. Sebagaimana Allah berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Dipotong, diperintahkan oleh Allah. Katanya Nabi Muhammad, kalaupun Fatimah mencuri, putrinya yang paling dicintai, Fatimah ini putrinya, Sayyidatuna Fatimah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Bahkan jangan sampai kita menyakiti Sayyidatuna Fatimah. Katanya Rasulullah, yang menyakiti Fatimah menyakiti aku.
Sampai seperti itunya Rasulullah kepada Sayyidatina Fatimah. Tapi Rasulullah mengatakan, kalau Fatimah putriku mencuri, akan aku potong tangannya. Menunjukkan apa? Tidak tembang bele, hukum. Ini ketetapan harus dijalankan. Itu pemimpin. Kalau pemimpin mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan orang-orang yang mulia seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dan yang lain sebagainya, rakyatnya makmur, rakyatnya enggak ada yang susah, senang semuanya, bahagia semuanya. Karena apa? Pasti menjalankan sesuai yang ada. Kalau semuanya merubah aturan yang ada, kacau semuanya. Dari yang bawah sampai atas buyar kabeh pisan, rusak semuanya. Yang pertama. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang kehidupannya selalu menjalankan kebaikan ketaatan. Jadi dihabiskan banyak waktunya dalam ibadah kebaikan. Umumnya pemuda itu buang-buang masa keemasan. Umumnya rata-rata membuang masa keemasan ya. Yang ahli game pemuda, yang ahli warnet pemuda, yang ahli ngopi pemuda, yang ahli maksiat pemuda, yang ahli trek-trekan pemuda, yang ahli jagongan pemuda. Banyak pemuda yang membuang-buang. Makanya seorang pemuda yang beda dari yang lain ini adalah pemuda yang istimewa. Ada di dalam beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajibtu, aku heran, aku bingung, aku kagum kepada apa? Seorang pemuda yang menghabiskan banyak waktunya dalam ibadah dan ketaatan. Itu disabdakan oleh Rasulullah. Jadi Allah mengatakan, ajaba rabbuka min syabin la sabwatalah. Allah itu kagum dengan seorang pemuda yang tidak menyia-nyiakan masa mudanya. Dalam arti diisi dengan ketaatan, kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat yang lain, haditsul qudsi, Allah berkata, ayyuhasyab at-tarik li tarik syahwatahu min ajli anta indika ba'dhi malaikati. Dalam haditsul qudsi Allah menyapa, wahai para pemuda yang menghindarkan, yang menjauhkan dirinya dari kesenangan syahwatnya, nafsunya, dia tinggalkan itu karena aku, karena Allah, bukan karena yang lain, tapi karena Allah. Katanya Allah, Pak, anta indika ba'dhi malaikati, engkau di sisiku seperti sebagian malaikatku. Dia menghabiskan masa mudanya untuk ketaatan, kebaikan. Makanya dimuliakan oleh Allah, dia mendapatkan penjagaan dan ditempatkan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya bergantung dengan masjid, ketergantungan dengan masjid. Ini enak daripada ketergantungan dengan obat, apalagi ketergantungan dengan duit. Pusing dasnya akhirnya, nggak punya duit ngeluh, nggak punya obat bingung. Tapi kalau ketergantungan dengan masjid, enak. Titik-titik nang masjid, titik-titik nang masjid. Pokoknya nang masjid itu duduk nyolong kota amal. Ke masjid untuk iktikaf, ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah hati yang ketergantungan dengan masjid ini
mendapatkan kemuliaan Allah. Ya apa maksudnya ketergantungan? Kalau sudah keluar dari masjid kepingin kembali ke masjid, kangen, rindu, menanti-nanti pulang habis sholat subuh, kerja dia melakukan aktivitas, tapi kepingin dan kembali ke masjid, dan zuhur untuk masuk ke masjid. Orang yang beriman seperti itu. Orang yang beriman itu kangen masjid, seneng kalau ke masjid, dingin. Beda dengan orang munafik, mlebu masjid kepanasan. Kepanasan dia. Lungguh koyok nang dukure ri. Duduk ini di bawahnya seperti duri. Keburu-keburu untuk keluar. Kadang-kadang Jumatan main celok tok. Tekoi sekali, wis komat, imam sudah takbir, kadang sudah dapat 1 rakaat, dia datang. Mari salam, wis melbune kari, metune disi. Lah orang yang di dalam masjid seperti itu, masuk terlambat, akhir, keluar duluan, itu termasuk penyeret rezeki. Yang menyulitkan rezeki itu orang yang datang ke masjid paling akhir, keluar paling dulu. Ya, bukan hanya untuk sholat Jumat, sholat apapun itu termasuk penyeret rezeki. Jadi kalau bisa masuk masjid duluan, keluar paling akhir, itu adalah orang yang beriman. Nah, kalau orang munafik itu seperti burung dalam sangkar, punya kesempatan dibuka, bocol. Nah, tapi kalau orang beriman, enggak, dingin, senang dia, nyantai, tenang, nggak bingung. Itu orang mu'allaqun bil masjid. Kemudian yang keempat, rajulani tahaba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini masih panjang. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan beberapa yang kita sebut ini dapat kita amalkan dalam keseharian kita, dalam ketaatan kita, sehingga bisa menjadikan kita orang-orang yang dicintai, diridhai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ditempatkan di dalam tempat yang mulia di sisinya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.